Konflik Yugoslavia ini perlu kita lihat dari latar belakangnya ya. Kita lihat di Yugoslavia itu adalah perkumpulan bangsa-bangsa Slavia Selatan. Yugo itu selatan, Slavia itu bangsa Slavia. Bangsa Slavia itu termasuk bangsa Rusia. Nah, kenapa Yugoslavia ini bisa berdiri? Karena ada kepentingan politik bersama, di mana mereka adalah bangsa-bangsa Slavia yang walaupun agama dan latar belakang yang berbeda itu ingin bersatu. Nah, pada masa Josip Broz Tito itu berkuasa karena dia menggunakan kesempatan ini. Orang Kroasia, orang Slovenia itu mengagungkan Katoliknya. Orang Serbia, Montenegro, Macedonia, mereka mengagungkan Kristen Ortodoksnya. Demikian juga Bosnia, mereka beragama Islam. Nah, sedangkan Josip Broz Tito ini adalah partisan, sosialis komunis. Jadi dia tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat latar belakang huruf apa yang dipakai. Orang Bosnia pakai huruf Arab, orang Serbia, Montenegro, Macedonia pakai huruf Sirilik, orang Kroasia, Slovenia pakai huruf Latin, ya silakan aja gitu. Nah, maka ketika si Tito ini tidak punya latar belakang etnis dan lain sebagainya yang menjadi pandangan partainya partisan, maka kemudian semua kelompok ini berafiliasi dengan partisan yang ke depan akan menjadi Partai Komunis Yugoslavia. Dan dia akhirnya berhasil meredam gejolak etnis di Yugoslavia dan membentuk pemerintahan pusat yang kuat. Pada bulan Mei tahun 80, Tito-nya meninggal. Dan Yugoslavia kehilangan tokoh pemersatu yang kuat di pemerintah pusat. Dan juga ada krisis ekonomi yang melanda Balkan. Nah, sehingga terjadilah ketegangan etnis dan rasial, kekerasan kembali muncul akibat perebutan kekuasaan antar republik. Slovenia dan Kroasia yang melihat terlalu banyak didominasi oleh Serbia, mereka menyatakan merdeka 25 Juni 91. Diikuti dengan referendum, Bosnia Herzegovina memisahkan diri dari Yugoslavia pada 1 Maret tahun 92. Nah, karena orang Serbia merasa banyak yang ingin lepaskan diri dari Federasi Yugoslavia, marah dia. Maka dia serang itu orang-orang Kroasia, orang Bosnia Herzegovina yang cukup luar biasa waktu itu ya. Ada genosida, pembunuhan massal. Seperti pembunuhan massal orang Bosnia dan Herzegovina yang Muslim di Srebrenica. Kenapa sih Yugoslavia pecah gitu? Tadi kita udah tahu ya, karena ada perbedaan agama antar etnis itu. Hurufnya beda-beda. Negara-negara bagian punya keinginan memerdekakan diri karena mereka dulu agak dipaksa oleh Tito untuk bersatu. Karena Tito menggunakan kekuatan yang cukup kuat ya di pemerintah pusatnya, di Federasi Yugoslavia. Tito ini sosok yang dihormati, ditakuti sekaligus. Etnis Serbia merasa haknya dikurangi selama bergabung dengan Yugoslavia. Ini memang triknya si Tito. Tito kan orang Kroasia. Dia tidak mau etnis Serbia itu kelihatan terlalu kuat, maka dia berafiliasi dengan orang-orang Slovenia dan Bosnia untuk mengurangi dominasi etnis Serbia di Serbia, Montenegro, dan Macedonia. Pengaruh perkembangan politik glasnost dan perestroika yang digulirkan oleh Mikhail Gorbachev di Uni Soviet, nah ini juga menimbulkan nasionalisme di negara-negara bagian Yugoslavia tadi. Bagaimana cara menyelesaikan konflik ini? PBB kemudian mengirim Yasushi Akashi sebagai mediator. Kemudian NATO mengirim tentaranya ke bekas Yugoslavia dengan tugas melindungi warga Bosnia. Dan juga PBB mengirimkan kontingen Garuda ke-14 ya, yang dari Indonesia itu, untuk menjaga perdamaian ini. Dan waktu itu Presiden Soeharto
di tengah-tengah mortir, bom, ya, perang yang luar biasa di kota Sarajevo, Soeharto masuk ke kota Sarajevo dan dia minta pihak-pihak yang bertikai itu berhenti gencatan senjata. Itu Soeharto itu sangat berani itu. Pengawalnya dia bilang, Pak Harto jangan masuk. Pak Harto bilang enggak, saya masuk biar damai. Jadi ketika mereka mendengar Presiden Indonesia masuk ke tempat konflik itu, tembak-menembak langsung berhenti. Kenapa mereka berhenti? Karena mereka mengenang Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu adalah kawan baiknya si Tito. Nah, mereka sama-sama dulu mendirikan namanya Gerakan Non-Blok. Jadi Presiden Indonesia itu Soekarno, Presiden Yugoslavia itu Tito, Perdana Menteri India itu Nehru, Presiden Mesir itu Nasir, Gamal Abdel Nasir, kemudian Presiden Rumah ya. Nah itu 5 orang itu kemudian membentuk Gerakan Non-Blok. Nah karena orang Yugoslavia masih ingat betul jasa Soekarno mendirikan Gerakan Non-Blok, ya mereka juga menghormati Soeharto sebagai penggantinya. Maka terjadi perdamaian di Yugoslavia. Nah, waktu itu diadakanlah perundingan di Dayton, di pangkalan udara Amerika di Ohio ya. 1 November tahun 95. Kemudian persetujuan ini dibawa ke Paris tanggal 14 Desember tahun yang sama. Ditandatangani di situ, dihadiri oleh pemimpin Bosnia Presiden Alija Izetbegovic. Kemudian Presiden Kroasia Franjo Tuđman dan Serbia diwakili Presiden Slobodan Milošević. Dengan ditandatanganinya perundingan Dayton di Paris, maka Bosnia Herzegovina itu tetap menjadi negara tunggal yang dibagi menjadi Kesatuan Federasi Bosnia Kroasia dan Muslim ya, 49%. Dan ibu kota Sarajevo tetap bersatu di bawah Federasi Muslim Bosnia Kroasia dan beberapa wilayah admin yang dikontrol oleh orang Serbia Bosnia yang kemudian menjadi Republik Srpska. Jadi penjahat perang seperti Radovan Karadzic dan Ratko Mladic ini kemudian ditangkap, diadili karena telah melakukan genosida, pemusnahan umat manusia ya dari etnis Bosnia Herzegovina. Kemudian pengungsi berhak kembali ke daerah asalnya seperti Srebrenica. Kemudian diadakan pemilu 6-9 bulan setelah itu. Ini dia Cekoslowakia. Cekoslowakia ini adalah gabungan dari 2 negara, 2 kerajaan ya, namanya Bohemia dan Slovakia. Mereka bersatu tahun 1918 dan memilih ibu kotanya di Prague. Prague bahasa Indonesianya ya dikasih A lagi supaya enak bacanya. Praha. Nah, Prague ini terletak di Cekoslowakia, di Ceko ya, di Česka atau Ceko atau Czech. Nah, Cekoslowakia ini diambil dari gabungan 2 kerajaan ini, yaitu Czech dan Slovak. Jadi namanya gabung jadi Cekoslowakia dalam bahasa Indonesia. Atau bisa ditulis dengan Cekoslovakia. Nah, itu tidak masalah, itu penulisan. Jadi Ceko itu di barat, Slovak itu di timur ya. Nah, mereka dulu ini adalah orang-orang yang terampil, bangsa yang terampil dalam membuat senjata. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Uni Soviet itu menguasai timur Eropa ya, termasuklah Cekoslowakia. Dan tentu yang paling diuntungkan adalah Partai Komunis Cekoslowakia. Mereka kemudian menguasai negara dengan otoriter.
Ya, samalah seperti induknya Uni Soviet ya, menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka sangat mengagungkan Stalin, ya, Stalinisme. Sehingga sampai tahun 89, Cekoslowakia ini adalah negara komunis di Eropa Timur ya. Nah, kita lihat bagaimana perjalanannya. Jadi ketika begitu ketatnya pemerintahan Cekoslowakia, muncul seorang Alexander Dubček. Ini boleh disebut sebagai Gorbachev-nya Cekoslowakia ya. Dia punya banyak ide baru, sehingga Dubček ini kemudian mereformasi Cekoslowakia dan semua ekonomi pers berkembang dengan sangat baik. Cuma singkat waktunya, hanya 5 Januari sampai 21 Agustus tahun 68. Karena Uni Soviet melihat Cekoslowakia ini makin jauh dari Moskow, maka dilakukanlah invasi oleh Uni Soviet pada tanggal 21 Agustus tahun 68. Nah, masa keemasan cuma 7 bulan ya. Itu disebut musim semi Praha. Atau dalam bahasa Inggris disebut Prague Spring ya. Setelah invasi Uni Soviet, maka Cekoslowakia itu menjadi otoriter kembali. Dubček yang merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, lalu dia mengundurkan diri tahun 69 ya. Lalu digantikan oleh Gustav Husak yang pro dengan Moskow ya. Sehingga dipisahlah negara Cekoslowakia itu menjadi Czech Socialist Republic dan Slovak Socialist Republic. Kenapa Husak memisahkan Czech dan Slovak, Ceko dan Slovakia? Tujuannya adalah supaya kekuatannya terpecah. Dan kalau bisa diadu domba. Supaya tidak cukup kuat untuk melawan komunis Moskow. Itu trik ya. Jadi dibuat menjadi 2 negara bagian seperti dulu sebelum dibentuk menjadi Cekoslowakia pada tahun 1918. Ini trik komunis ya. Kemudian tahun 85 Gorbachev kan menulis buku Glasnost dan Perestroika, kemudian disosialisasikan sehingga membuat Cekoslowakia juga terinspirasi untuk bebas. Maka banyak demo. Satu pemimpin demo yang terkenal adalah Václav Havel ya. Dia memimpin demo yang luar biasa besar dan apa yang terjadi? Ceko kemudian tahu diri. Rakyat sudah tidak mendukung komunisme dan juga di Jerman sudah terjadi penyatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Tembok Berlin pun dirobohkan. Maka ini tentu berefek pada revolusi yang disebut dengan revolusi Beludru di Praha. Maka kemudian terjadilah perubahan kepemimpinan di Cekoslowakia. Pada tanggal 28 November tahun 89, mereka menghapuskan sistem partai tunggal, Partai Komunis Cekoslowakia. Kemudian mereka menghapus pasal-pasal konstitusi yang memberikan kekuasaan tanpa batas, kekuasaan absolut pada Partai Komunis. Mereka kemudian memaksa Presiden Gustav Husak mengundurkan diri dari jabatannya dan menunjuk pemerintahan non-komunis pertama kali sejak revolusi tahun 48, revolusi merah yang mendudukkan Partai Komunis Cekoslowakia menjadi penguasa tunggal dengan bantuan Uni Soviet di Cekoslowakia setelah Perang Dunia Kedua selesai. Kemudian Dubček yang bekas sekjen PKC dan
yang terlibat dalam pemberontakan tahun 8 itu terpilih menjadi anggota Parlemen Federal, jadi anggota DPR. Kemudian Havel ditunjuk menjadi Presiden Cekoslowakia. Namun supaya demokratisasi dijalankan, tahun 90 bulan Juni diselenggarakan pemilu pertama kali yang demokratis dan Havel terpilih menjadi presiden. Sistem ekonomi terpusat versi komunis tidak lagi dijalankan sama Havel. Dia menggantinya dengan desentralisasi pemerintahan, kemudian dalam pers sangat bebas, perusahaan-perusahaan swasta digalakkan, banyak BUMN, badan usaha milik negara diswastanisasi, embel-embel politik sosialis di negara itu dihilangkan. Kemudian periode revolusi inilah yang disebut dengan revolusi Bludru. Nah, cuma sayangnya setelah komunis ditumbangkan, Ceko dan Slovakia sepakat untuk pisah 1 Januari tahun 93, walaupun banyak rakyatnya yang sedih kenapa ini harus terjadi. Adapun 4 sebab utama. Yang pertama karena revolusi Bludru. Tidak ada lagi kekuasaan otoriter dari Partai Komunis Cekoslowakia. Kemudian yang kedua, perpecahan dalam parlemen tentang sistem pemerintahan. Ada yang bilang hapus sentralisme, ada yang desentralisme. Kemudian pusat pemerintahan ada di Praha, yang ada di Republik Ceko. Maka anggota parlemen dari Republik Slovakia tidak setuju karena tidak adil. Ceko lebih kaya dari Slovakia. Ceko menganggap Slovakia sebagai beban karena miskin. Slovakia menganggap Ceko menganaktirikannya. Nah, meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, mereka tetap hidup damai.